Makanya Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Kata Nabi, akan datang di akhir zaman suatu masa himmatuhum butunuhum, di mana cita-cita manusia itu pada masa itu adalah butunuhum. Himmahnya adalah perutnya. Ya, orientasinya itu adalah isi perutnya. Himmatuhum butunuhum. Keinginannya adalah perutnya. Wa syarafuhum mata'uhum, dan kemuliaannya adalah harta bendanya. Orang terhormat di masa itu, kata Nabi, kalau memiliki harta benda yang melimpah, kaya. Yang terhormat hanyalah orang yang kaya. Adapun yang berilmu, mun tak soki, tak mulja'aki bi orang. Tapi si soki, si romana tingkat, sandi mobil, soki, wah, eciom tanang, mulja'aki. Man siti lidah pada zaman dia. Syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan manusia itu terletak pada harta bendanya. Alim tapi miskin, sepele akin. Tak mulja'aki bi orang. Makanya kabbiru imamatakum. Orang alim, para ulama, mon asurbanan suro praju surbuna. Makle tak pandang sebelah mata. Malaikat pandang sebelah mata. Karena akan datang suatu masa di mana kemuliaan seseorang itu terletak pada harta bendanya. Semakin kaya seseorang, semakin dihormati. Semakin dia punya jabatan, semakin dihormati. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Dan kiblatnya manusia pada masa itu, kata Nabi, bukan seorang laki-laki, tapi nisa'uhum, perempuan, wanita yang menjadi kiblat daripada orang laki-laki. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kalau laki-laki sudah menjadikan perempuan itu sebagai kiblatnya, maka ya masuk nang dabun kancing Nabi, halakatur rajul fi ta'ati zaujatih. Kehancuran daripada seorang suami itu terletak pada ketaatannya kepada seorang istri. Jadi istrinya dijadikan kiblatnya. Bukan berarti tidak boleh mengambil pendapat daripada seorang perempuan. Benih, tapi ketika seorang laki-laki menjadikan kiblat utamanya adalah seorang perempuan, maka disitulah letak kehancuran daripada seorang laki-laki. Qiblatuhum nisa'uhum. Makanya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin itu bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki. Apa? Polon mon orang bini teti pemimpin. Pemimpin abri keputusan, orang bini biasanya cenderung dak kenapsona. Maka ketika abri keputusan, maka ketika cenderung dak nafsona, maka keputusan tak bener. Maka telak ibaki dak orang laki, tak ibaki dak orang bini, kan orang bini nafsuan. Mon telak ibaki dak orang bini, dikit-dikit telak, dikit-dikit nelak, dikit-dikit nelak, nafsu nelak, jatuh telak. Lafzut talak walaupun dalam keadaan akaja bisa tep, makan ibaki daga orang laki. Wa dinuhum dananiruhum wa darahimuhum. Agamanya adalah dirham dan dinarnya. Jadi agama, dirham itu sudah menjadi agama, uang. Agamanya itu uang. Itu di akhir zaman. Kiblatnya perempuan, agamanya uang, kemuliaannya terletak pada harta bendanya, dan cita-cita orientasinya adalah apa? Butunuhum, isi perutnya.
Makanya apa? Imanuhum fi amplopihim. Iman orang setire fi amplopihim, tergantung esena amplop. Yang tergantung amplopnya ya pada bareng hadis ya. Bedese dhaif amplop berarti mon dhaif tepes. Berarti iman tepes. Mon amplop dhaif berarti iman tepes. Mon amplop sahih, oh berarti tebal. Hari amplop termasuk sahih apa dhaif? Imanuhum fi amplopihim, himmatuhum fi butunihim. Wattiba'u syahawati fil butun. Ini yang dikhawatirkan dan yang ditakutkan oleh Nabi adalah banyak manusia yang mengikuti syahwat daripada butun, perut mereka. Wal furuj, dan syahwat kemaluan mereka. Syahwat kemaluan mereka. Makanya Nabi mengatakan ihfaz ma baina lahyaika wa ma baina rijlaika. Jaga lisan yang ada di antara dua cambangmu, wa ma baina rijlaika, dan kemaluan yang berada di antara kedua kakimu. Itu furuj, syahwat kemaluan. Apakah syahwat itu sesuatu yang buruk? Bukan hal yang buruk. Setiap manusia pasti punya syahwat, karena manusia bukan malaikat. Malaikat yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'sunallaha ta'ala. Senantiasa akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, tidak punya syahwat. Nah, kalau kita umat manusia pasti andi syahwat, andi pengetero. Cuman si coba re bani syahwat tetapi syahwat re ikuna akiban isabak nang dimah. Aji si coba. Makanya ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, kalau ada di antara kami yang mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajr, akankah dia mendapatkan pahala dan ganjaran kalau mendatangi syahwatnya? Maka Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi wizrun. Coba kamu fikir, kata Nabi, seandainya syahwatmu itu kamu letakkan fil harami, di tempat yang haram, kamu letakkan di perempuan yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, akana alaihi fiha wizrun, apakah itu berdosa? Fakadzalika law wada'ah fil halal kana lahu fiha ajr. Maka begitu juga tatkala syahwat itu diletakkan di tempat yang halal, kana lahu fiha ajr, akan mendapatkan pahala. Maka yang salah itu bukan syahwatnya, tapi manusia yang menempatkan syahwat aji sekelero. Mun isaba nang barang si halal maka oleh kenceran. Tapi ketika isaba nang tempat-tempat si haram, kana alaihi wizrun, akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala.